Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kita akan lanjutkan bacaan surat At-Taubah. Monggo Pak Budi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakatu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atahshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin. Qatiluhum yu'adzibahumullahu bi'aidikum wa yuhzihim wa yansurakum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin wa idha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Am hasibatum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir billahi wal yaumil akhir wa aqamus salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Baik. Monggo Pak Manto. Mengapa kalian tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janji mereka, padahal mereka telah berkeinginan keras untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kalian. Mengapa kalian takut kepada mereka, padahal Allah yang berhak untuk kalian takuti jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Baik. Ayat-ayat ini masih bertemakan tentang orang-orang musyrik dan sikap yang seharusnya diambil terhadap mereka. Ini kan bagaimana kita kemarin kan melihat mereka seperti apa dan kita harus seperti apa, ya kan? Karena setelah mereka diberikan tenggang waktu, maksudnya dulu kasusnya terkait dengan bulan-bulan haram, ya kan? Setelah diberi tenggat waktu tersebut dan mereka telah diberi jaminan keamanan selama 4 bulan dan masa 4 bulan pun telah habis, maka tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka dan menangkap mereka. Iya, waktu dulu itu. Masuk ke ayat 13. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya? Seperti kemarin ya, sudah jelas ini. Padahal mereka telah keras untuk mengusir Rasul. Dan mereka yang pertama kali memulai perang terhadapmu. Ini ada 2 kasus ya saat itu.
yaitu bagaimana mereka berusaha mengusir Rasulullah dari Mekah menuju Madinah, dan bagaimana mereka juga memerangi orang-orang mukmin saat itu. Kemudian sudah dilakukan perjanjian, perdamaian segala macam, dan ternyata mereka juga tidak mengindahkan, melanggar perjanjian, tidak menghormati orang-orang mukmin. Terus sudah diberi tenggang waktu yang seperti itu, akhirnya, dan perilaku mereka tetap saja seperti itu, akhirnya Allah menegaskan, mengapa kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini ya. Jadi di sini pelajaran untuk kita bahwa kemarin ya, seperti kemarin, bahwa Islam itu suka dengan perdamaian. Tetapi juga Islam itu tegas. Ya, tegas. Ini juga mengajarkan pada kita bahwa ini yang jauh, ya kan, yang jauh seperti itu ya. Kalau yang dekat dengan kita juga harus dekat terhadap diri kita, minimal diri kita sendiri. Ya kan? Bagaimana terus keluar, bagaimana kita mengatur keluarga kita. Tegas, ya kan? Dan disitulah nanti poin-poin Islam di sini di akhirnya, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pada Allah lah yang patut kita takuti, dan untuk mengikuti tersebut, inilah salah satu bukti bahwa kita benar-benar orang yang beriman. Ya, baik, sampai sini ada tambahan. Di sini jelaskan Maya itu karena kasusnya sudah kemarin-kemarin ya. Berapa ayat yang belum kita bahas tentang pengkhianatan mereka terhadap janji-janji. Ya, ini tinggal kesimpulan saja bahwa bagaimana kita menghadapi mereka, sikap kita terhadap mereka. Sini. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kalian, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kalian terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Nah, puncaknya di sini adalah diperangi. Tegasan itu puncaknya diperangi. Perangi mereka. Tapi jangan lupa, proses ketegasan di sini itu diawali dari banyak hal. Perjanjian di sini, pemberian tenggang waktu, ya. Perjanjian ini tidak hanya sekali, perjanjian dikhianati, perjanjian lagi, dakwah, ya seperti ini. Kita metode dakwahnya juga seperti ini. Kita dakwah, tidak mau ikut, ya kita dakwahi lagi, terus seperti itu, ya. Tapi kalau mereka sudah memerangi, bahaya. Ya, kita harus tegas. Nah, ini dua ini. Perjanjian diberi tenggang waktu, ayo berubah, ayo berubah, ayo berubah, seperti kemarin. Ya, tapi butuh ketegasan ketika ada satu titik tertentu yang memang tidak bisa ditoleransi lagi, harus tegas. Ya, konteks ayat ini adalah perang. Nah, konteks kita gimana ya? Konteks kita ya ketegasannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya kan? Oke, tidak usah jauh-jauh, misalnya dari keluarga kita sendiri untuk ketegasan. Ya, oleh karena itu, ketika 5-10 tahun yang lalu itu beredar bahwa perlakuan terhadap anak itu tidak boleh dimarahi. Ini dari sisi psikologi itu, anak itu tidak boleh dimarahi. Anak itu harus diberi masukan, dipahamkan. Kalau saya kurang setuju, karena pada masa-masa tertentu dia harus diberi ketegasan, dia harus diberi aturan. Nggak boleh intinya tidak boleh dimarahi. Seharusnya harus dimarahi.
Ya kan, kalau emang salah dan sudah ini prosedurnya sudah, ya harus dimarahin, nggak apa-apa. Ya kan? Seperti itu ya. Nah ini, perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan-tanganmu. Ini sudah hak prerogatif dari apa? Dari Allah. Siapa yang nanti ditugaskan di kala manusia untuk memarahi mereka, ya kan? Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Konteksnya ini kita hanya sampai sini saja ya. Dah, perangilah mereka pun nanti Allah yang berperan nantinya. Inilah siapa ya, seperti yang sebelumnya. Perintah perang itu perintah jalankan. Masalah nanti lain-lainnya itu kemenangan segala macam nanti serahkan pada Allah. Ini juga nanti siapa yang akan tunjuk serahkan pada Allah, dan ketika itu tunjuk jalankan. Karena hanya perantara saja. Ini kan? Toh yang menghinakan mereka, menyiksa mereka, menolong kita, dan melegakan hati orang-orang yang beriman ya Allah nantinya. Ya, ini hanya menjalankan saja. Ya kan? Nah, terkait dengan menjalankan saja itu butuh ilmunya. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, makanya baca terus, kita belajar terus, ya, seperti itu. Baik, karena di sini juga disebutkan berilmu mukmin ayat 14 terakhir. Oh, mukmin di sini kaumin mukmin, kayak orang-orang yang beriman. Ya, seperti itu ya. Jadi usahakan kita melakukan tugas kita, nanti semuanya serahkan kepada Allah. Ya, jangan hindari, jangan tidak berikhtiar. Ikhtiarlah semampu kita. Ya. Lanjut teman-teman. Dan menghilangkan kemarahan hati mereka, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini luar biasa ya. Jadi kita tinggal ada ini, kalau ayat 13, 14, 15 ada sekelompok orang yang sudah didakwai, tapi mereka ternyata tidak mau didakwai dengan pengkhianatan mereka. Kemudian Allah minta kepada kita bahwa yang patut tegas pada mereka, yang patut ditakuti hanya Allah. Kemudian Allah memilih orang di antara kita untuk tampil di situ, sehingga Allah akan menyiksa mereka, Allah akan menghinakan mereka, dan menolong kita, melegakan hati-hati orang lain, dan menghilangkan panas itu Allah semuanya nantinya, ya kan? Dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakinya. Ya gitu ya. Ingat bahwa mungkin di antara orang-orang yang sudah didakwai tadi, yang sudah menjengkelkan hati kita tadi, ternyata bertobat menjadi baik. Gimana sikap kita? Ya kita terima itu. Ini yang menjadi berat buat kita, ya kan? Tapi harus, ya kan, harus dilaksanakan, karena di sini disebutkan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Insyaallah ini. Ya. Ya, jadi seperti itu. Di sini disebutkan meskipun di sini disebutkan ya, meskipun penerimaan taubat bukan termasuk balasan dari perintah perang yang telah disebutkan sebelumnya, akan tetapi
sudah merupakan sunatullah bahwasanya manusia jika melihat kemenangan musuh atas mereka dalam setiap pertempuran biasanya mereka cenderung mengikuti mereka dan menerima agama dan tingkah laku mereka lain loh. Iya kan? Ini diterima walaupun sebelumnya perjanjian-perjanjian itu mereka langgar mereka itu ya. Ketika kita menang kan diperangi tadi kan perang kan. Terus kita menang, mereka kemudian condong kita. Ya sudah, terima saja. Karena toh nanti Allah lah yang akan memilih mereka, menerima tobat mereka dan mengetahui Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lanjut teman-teman sekali lagi 16. Ujian keimanan. Hmm. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui secara real orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang tidak mengambil selain Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi teman setia, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini ya. Setelah sebelum ya tadinya ayat-ayat terkait dengan pengkhianatan, perintah perang, dan terakhir menerima mereka ketika tobat. Nah di sini mulai ditegaskan lagi, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu, bahwa walaupun ini terkait dengan orang-orang yang membantah tadi, tapi juga bisa untuk kita ini. Apakah kita akan dibiarkan dengan keimanan kita saja? Hanya pernyataan keimanan kita saja? Tidak, nanti Allah akan menguji kita, ya kan? Allah akan menguji keimanan kita sehingga tahu mana yang benar-benar beriman, mana yang enggak. Ini kita pahami bahwa lingkungan kita saat ini bermasyarakat atau bernegara secara umum ini mungkin Allah sedang menguji di sini. Nanti kan kelihatan siapa saja yang benar-benar orang yang beriman, ya kan? Dan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sini ya. Harus milih. Lagi belajar Pak. Ya. Jadi ya, ini memang berat bagi kita. Karena ya rangkaian ayat ini sekelompok orang ini sangat menjengkelkan sekali. Ya, sangat menjengkelkan seperti ini. Ini kasusnya perang ya. Kalau kita sekitar kita mungkin ya pasti ada orang seperti ini. Kita dakwahi, kita beri tenggang, ya kan? Bentuk ketegasannya kalau saat itu mungkin perang. Kalau saat ini bentuk ketegasannya seperti apa, wallahu a'lam. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, ya kan? Ini juga terkait dengan kita, mungkin ini adalah ujian keimanan kita. Bagaimana kita menghadapi situasi seperti itu, ya kan? Nah, kemudian nanti sisanya serahkan kepada Allah. Allah yang akan memisahkan antara orang-orang yang benar, orang yang tidak benar. Tapi kita jangan pasrah begitu saja. Kita juga berusaha dakwah, ya kan? Gimana dakwahnya? Sesuai lagi dengan kemampuan kita masing-masing. Yang jelas dakwah itu didasari dengan ilmu. Nah, ini tugas kita lagi, belajar lagi dakwah, kemudian nyampaikan walaupun satu ayat kemarin ya, sampaikan walaupun satu ayat, ya kan? Seperti itu. Ya, baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Pemantau tidak disampaikan?
Hah? Sudah. Baik, kita lanjutkan Pak Manto. Judul orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengetahui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang gugur amal-amal mereka, dan mereka itu kekal di dalam neraka. Oh, ternyata perilaku-perilaku seperti ini sudah ada sejak dulu. Oh, iya. Ya kan? Ya, makanya itu kita kadang-kadang kesusahan untuk melihat hati mereka. Ya kan? Ya, memang tidak memungkinkan, kita hanya bisa melihat apa yang mereka kerjakan. Karena ada sebuah kaidah, kita tidak boleh menghukumi hati dengan perilaku, kecuali memang benar-benar perilaku itu sudah fatal. Misalkan ada orang yang ingin memakmurkan masjid yang masa lalunya jahiliyah, ya Manto, kita kemudian menghukumi bahwa orang ini tidak tulus, tidak ini, ya itu tidak boleh, ya kan? Kecuali kalau memang dia sudah menyampaikan bahwa keluar dari Islam, nah, seperti itu, jelas itu ya pernyataan-pernyataan yang fatal, ya kan? Tapi kalau kebaikan gitu, karena latar belakang seperti ini tidak boleh menghukumi, ya. Sesuai dengan ini, tidaklah pantas orang-orang musyrik. Nah, ini yang menarik, musyrik ini. Orang musyrik ini apa, Pak Manto? Menyekutukan Allah, menduakan. Nah, menduakan. Musyrik. Musyrik ini mim, ini adalah orang. Orangnya. Terus ini adalah perbuatannya. Syirik. Orang yang berbuat syirik. Gitu. Syirik itu apa, Pak Manto? Syirik itu adalah orang yang Menduakan Allah. menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini seperti apa? Apakah tidak percaya pada Allah? Ya percaya tapi Tapi ya, dua ya didukun. ayo. Nah, itu. Ini yang menarik syirik itu ini. Dia bukannya tidak percaya pada Allah, tapi percaya kepada Allah dan lainnya. Ini yang membuat kita, mereka sholat karena mereka percaya pada Allah. Tapi yang ininya ini yang susah. Iya, itu ya. Campur aduk kalau ada. Nah, ini kan seperti itu. Jadi inilah syirik. Ya, aja kita tambahkan sedikit lagi kalau gitu. Dukun doanya juga Islam. Hah? Loh, makanya itu. Dukun doanya juga di basmalah juga, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu, ya kan? Nah, agar kita tidak terjebak dengan kesyirikan, bagaimana kita memurnikan, ya kan? Bagaimana agar tidak terjerumus pada syirik, ya kan? Bagaimana kita memurnikan kepercayaan kita hanya kepada Allah semata, ya kan? Bagaimana? Nah, ini kemarin kita sudah bahas bahwa syahadat kita ini dasarnya kan syahadat, agar kita tidak syirik adalah syahadat kita. Syahadat ini adalah syahadat, pernyataan dari kita, ya kan? Terkait dengan apa? Terkait dengan sikap kita terhadap Sang Pencipta, ya kan? Sikap kita terhadap Sang Pencipta. Nah, qadarullah Islam, ya, kita memilih Islam, walaupun pilihan itu kadang-kadang hanya dari keturunan, ya kan? Kita memilih Islam, ya kan? Kita terpilih menjadi orang Islam. Oke, kalau gitu syahadat ini seperti apa agar kita tidak terjerumus pada ini? Oh, syahadat itu kan ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah, satu kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kepada Rasulnya.
Artinya apa kepada Allah? Yakini bahwa Allah itu pencipta, pengatur, pencipta, kemudian pengatur, dan maha kuasa, maha segalanya. Maha banyak ini. Yakini bahwa tiga ini adalah pondasi dasar sikap kita terhadap Allah. Ini kenapa kok dukun kepada dukun tidak boleh? Karena merusak yang mana ini? Iya, yang mana? Yang mana? Iya, dari tiga ini yang mana? Pengatur. Seperti Kak kemarin tumpang doai, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, doa itu sama. Tumpang kan nggak ada. Iya. Tumpang nggak ada sama. Lah. Apa kan setiap hari kata tertentu, baru kata tertentu masalahnya. Pecahannya kan itu. Ya, pengatur. Ya, pengatur karena dengan adanya dukun, orang ini meyakini ada yang ngatur baik dan buruk itu selain Allah. Iya kan? Nah, makanya itu waspada kepada kita terkait dengan ini. Yang susah itu memang di tengah-tengah ini. Kadang pernyataan-pernyataan kita itu melanggar ini. Contoh misalkan hujan itu sering jadi kambing hitam. Gara-gara hujan apa? Nggak laku. Gara-gara hujan saya terlambat. Gara-gara hujan jadi macet. Lah, padahal teorinya hujan adalah rahmat. Nah, ya kan? Ya, seperti itu. Ini kan kalau pencipta oke lah, kita sama-sama yakin gini. Mencipta dan Allah Maha ini sudah kita tahu sendiri. Hanya saya di tengah inilah yang sering kita menabraknya di sini. Iya kan? Kalau enggak ke dokter A, dokter B tidak sembuh. Kalau tidak dengan obat ini saya tidak sembuh. Kalau dengan ini. Ini yang susah ya. Kemarin ada orang dari Plato atau dari Pogot itu. Stroke, tensinya 210 per 120. 210 per 120. Saya bingung ini diapakan ini. Saya rujuk ya. Tidak mau dok, saya mau dirawat oleh dokter. Emang kenapa dengan saya? Ada saudara saya kesini sembuh. Wah ini bahaya ini kan. Wah ini bahaya ini. Nah rujuk aja, tidak mau dok, semuanya saya harus di sini. Saya berikan pengertian dulu, bukan saya yang menyembuhkan. Saya hanya berusaha, kita sama-sama berusaha. Ya kan? Nah itu harus kita tanamkan seperti itu. Kalau enggak, bahaya nanti kita juga ketiban campur nantinya, ya kan? Iya, aduh ini repot ini ya kan? Nggak mau seperti itu. Ya, itu salah satu pengalaman saya. Mungkin Pak Chandra juga lebih banyak pengalamannya. Terima kasih Pak Chandra, kalau nggak ada Pak Chandra, uang nggak cair. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, ini waspada. Hal-hal yang kecil seperti ini. Ya kan, Andika mungkin bisa terjangkit pada Andika. Kalau tidak ada Andika gimana masjid ini? Iya kan, nggak jalan nanti ya kan. Bisa saja seperti itu. Ini penyakit itu tidak hanya terjangkit oleh orang-orang besar, orang seperti itu. Semuanya karena setan tugasnya ya untuk itu, mencari teman sebanyak-banyaknya untuk ke neraka. Iya kan, waspada itu. Jatuh untung aku ya. Nah, ya sama juga. Iya Mas ya, seperti itu ya. Serawan ya kan, ketika yang saya tahu, saya Pak Chandra ya tahu ini ya, membiayai saudara kita, ya kan?
Nah, enggak nak sekolah ini jadi apa we? Itu iya mana ya? Nah, itu lah ya. Jadi ya ini yang di sini poin yang paling utama, yang paling memungkinkan kita untuk menjadi Tuhan itu ya di sini, ya kan? Dan setan mainnya di sini. Mungkin di sini tidak mungkin, kita pasti percaya kalau pencipta kan, kecuali ada orang-orang tertentu. Maha juga, Islam Allah memang maha segalanya. Hanya di tengah-tengah ini yang berbahaya. Ya seperti itu ya. Nah, teks kedua dari syahadat itu harus benar-benar ini ya, harus paham ini kita. Teks kedua bahwa Allah hanya mau diibadahi sesuai dengan contoh yang sudah dicontohkan oleh utusannya. Nah ini yang nanti membedakan kita dengan agama lainnya. Agama lainnya dia percaya ada Tuhan yang sebagai pencipta, iya ada ini, ada kan seperti itu Tuhan mereka, tapi teknisnya tidak seperti ini. Itu yang membuat perbedaan di kita, ya kan? Baik, inilah mungkin hal yang sederhana ini agar kita tidak sampai ke menjadi orang musyrik atau perbuatan syirik yang menduakan Allah. Panduannya seperti ini. Ya seperti itu. Jadi kembalikan pada sini semuanya. Kita beribadah seperti apa ya, sesuai dengan contohnya Rasulnya seperti apa, ya. Sesuai contoh. Sesuai contoh, ya kan seperti itu. Pernah mendengar ini Sat, apa namanya? Kesyirikan orang zaman sekarang tuh lebih parah daripada kafir orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Di masa Rasulullah SAW tuh orang syirik masih mengakui penciptanya Allah SWT gitu. Seperti kisahnya kalau salah Abu Jahal atau siapa yang memimpin waktu perang Badar itu, dia masih berdoa kepada Allah, untuk mengalahkan kaum muslimin. Muhammad ini penyebab perpecahan nenek moyang ya. Tidak mengikuti nenek moyang dan sebagainya. Orang pemecah belah bangsa itu. Muhammad ini, tapi Rasulullah juga berdoa kepada Allah sampai apanya itu selain surbannya jatuh itu yang saat perang Badar itu jika umat muslim kalah pada saat ini maka akan habislah itu. Tapi Abu Jahal juga berdoa pada Allah, ini Muhammad ini pemecah belah ini, jadi sama-sama berdoa pada Allah ini. Cuman saya pernah dengar kan kaum kafir musyrikin itu kan mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah atau perantara berdoa kepada Allah kan. Tapi orang-orang musyrikin orang-orang saat ini itu berdoa kepada kubur, kepada roh-roh halus, atau di beberapa saya melihat ternyata masih ada sampai saat ini tuh di beberapa media sosial itu mereka berdoa kepada Gunung Kawi, beberapa daerah-daerah itu masih ada di masa yang sudah modern seperti ini. Ini bahkan mereka tidak hanya bersyirik di bagian Allah sebagai Maha Pengatur ya, tapi dari sisi pencipta, sebagian ulama tuh pernah mendengar kesyirikan orang zaman sekarang tuh lebih buruk daripada luar biasa memang. Betul. Yang dahulu kan. Benar itu memang. Yang perlu diwaspadai. Benar. Karena Tuhannya itu kalau dulu itu terlihat, sekarang tidak terlihat. Berhalanya itu. Kalau dulu kan hanya sebagai perantara. Dia mengakuinya sebagai perantara. Kaum kafir Quraisy dulu itu sudah mengenal Allah sejak zamannya Nabi Ibrahim kan.
Udah lama, hanya saja tambahan-tambahannya itu. Iya kan? Tambahan-tambahannya itu. Sekarang memang ya luar biasa, sesuatu yang tidak kasat mata sudah jadikan idola atau Tuhan. Kasat mata yang tidak kelihatan, jabatan, uang, segala macamnya itu jadi Umumnya ya seperti itu ya. Bahkan kampung umum ini. Bahkan ribanya zaman dahulu itu lebih sopan daripada riba zaman sekarang. Ya, riba zaman dahulu itu muncul ketika orang tidak bisa bayar. Baru muncul. Ayo, kamu mau bayar enggak? Saya enggak bisa. Ya udah kalau gitu sisa utangmu tak panjangin lagi ya. Ya kan? Tapi ada tambahan lagi di situ, ya kan? Seperti itu kan, dulu seperti itu, muncul gagal bayar dulu, baru ditawari 1 juta, sudah bayar 500.000, tinggal 500.000 ini 500.000 ada bunganya, 500.000, tinggal 500.000, kurang bayar 100.000 sampai 6 kali, berarti ada untungnya kan? Ya, kurang ini enggak bayar, udah, berarti utangmu kan tinggal 600.000, saya panjangkan jadi 1 tahun. Ya kan, 1 tahun ya nanti angsurannya enggak 100.000 jadi 75.000 sampai 1 tahun. Boleh kan nambah kan, dan seperti itu. Tapi muncul gagal bayar dulu. Sekarang ini malah luar biasa. Dari awal sudah ditentukan. Tidak hanya gagal bayar saja yang dipertimbangkan, tapi potensi keuntungan dari gagal bayar diperhitungkan juga. Contoh misalkan gagal bayar kan sudah ditambahi tadi. Dari situ enggak hanya situ, nanti loh seharusnya ketika pelunasan pelunasan awal namanya apa? DP. Enggak, yang saya mau bayar nutup gitu loh, ya kan? Apa ditutup pokoknya, kurang 1 tahun atau kurang 2 tahun saya tutup, iya kan? Kalau dulu kan ditutup aja kan? Kalau zaman dulu, kalau sekarang enggak, diperhitungkan potensi keuntungan dari gagal bayar. Udah bisa, kamu harus kena penalti. Kenapa kok penalti? Karena seharusnya di situ ada potensi keuntungannya bank. Kalau nanti yang sisanya tadi kamu gagal bayar, saya dapat keuntungan. Karena kamu melunasi sekarang, potensi itu jadi hilang. Iya kan? Makanya saya ambil sekarang. Ngerti enggak maksudnya? Ini itu loh. Sampai seperti itunya sekarang ini. Ya kan? Bukan tadi malam, 2 hari yang lalu. Salah. Kemarin pagi ada salah satu warga. Pulang dari sini. Ada warga mau ke rumah. Ya kan? Siang jam 9.10 nggak salah ke rumah. Tanya, Pak, saya memang hutang ke bank. Katanya beliau, suami istri, saya memang hutang ke bank. Sudah lama, udah tahun 2017 nggak salah. Saya memang gagal bayar. Tapi kenapa saat ini dia bawa sertifikat rumah saya sudah sudah ganti nama ke orang. Ini gimana caranya ya Pak ya? Iya kan? Seperti itu. Saya ngomong, Bu, ini melanggar hukum apa-apa, dia negatif thinking seperti itulah. Nanti minta tolong Pak RT. Iya, insya Allah saya tolong. Tapi prosedurnya emang seperti ini, Bu. Anda pada saat tanda tangan hutang, iya kan? Rumahnya mana yang mau diagunkan? Rumahnya ini yang diagunkan. Oke. Di sini itu nanti Anda tanda tangan kesediaan untuk menjual.
suami istri, kesediaan untuk balik nama, kesediaan. Jadi otomatis semuanya Tanpa sepengetahuan. saat ini salahnya. Sebenarnya sudah sepengetahuan, Nggak dibaca. tapi tidak dibaca. Tanda tangan toh, karena di sini udah cair gitu, ya kan? Itu. Walaupun baca tapi kalau nggak paham juga Nah, dasarnya kita tanya, makanya nggak paham itu tanya. maksudnya. Kalau bank nggak ada agunan ya nggak akan nyairi. Agunannya rumah ya dia bisa dapatnya banyak juga pinjamannya. Masalahnya bukan itunya, balik namanya itu loh. Dia tanya, kenapa kok bisa balik nama? Dia bawa fotokopi SHM yang baru, alamat rumahnya, tapi namanya bukan nama dia. Loh, udah berubah, bisa saja Bu, saya bilang gitu. Bisa saja Pak. Ya kan, dulu dulu tuh banyak tanda tangannya, dibaca enggak. Nah, ini ya. Nah itu, ya kan, itu jahatnya yang sekarang sampai seperti itu. Bahkan potensi ketika suami istri itu cerai, ya kan rumah ini harus dijual kan, cerai itu sudah diperhitungkan oleh bank sehingga tanda tangannya itu sudah merelakan si suami, si istri untuk menjual. Gitu. Jadi sekarang mulai pokoknya dia baru sadar itu sekitar 3 tahun ini, ya kan, baru sadar kalau ternyata dia menempati bukan rumahnya aja Pak. Yang Pemiliknya nggak pernah datang, Sat. Belum? Pemiliknya nggak pernah datang. Pemilik aslinya datang. Jadi pemilik aslinya itu datang. Wallahu alam apakah pemilik aslinya atau Sesuai sertifikat namanya. tim yang beli rumah, yang jual rumah ke dia. Nah, kan kita tahu kan, itu dari lelang kan, jelas dari lelang kan. Ada orang yang pemenang lelang atau memang orang yang atas nama itu. Tidak tahu, dia juga saya juga tanya kan, jenengan tidak tanya. Orang yang datang ke jenengan ini apakah orangnya pemilik asli atau itu? Iya, saya tidak tanya. Biasanya ada peringatan 3 kali, Sat. Sudah. Surat. Gitu. Sudah. Sebelum Jadi dilelang. sejak sudah bertahun-tahun, sejak 6 tahun sekali ada orang datang, 6 bulan sekali ada orang datang, sebulan sekali ada orang datang, sampai seminggu sekali yang hanya 1-2 orang. Beberapa hari ini juga sudah meningkat menjadi 3-5 orang yang datang. Iya, ya seperti itu. Ya sudah lah. Akhirnya ya, kok bisa ya, pertanyaannya kok bisa rumah saya ini pindah nama, ya bisa saja gitu, waspada makanya itu. Bukan ya, hak. Iya itu ya. Nah, artinya apa? Ternyata dulu-dulu itu masih dalam tanda kutip lebih sopan daripada zaman sekarang. Tuhannya pun juga sama. Ya kan? Bagaimana kita kebetulan seperti ini ya. Bagaimana kita memahami sebuah fenomena, gampangannya lomba dangdut, atau lomba joget, ya kan, lomba joget. Ketika sudah pakaian seperti itu menang, sujud alhamdulillah, ya kan? Gimana, ya kan? Bersyukur atas apa? Lah, ya kan, kemenangannya seperti apa? Ya kan, itu kan kita kadang melihat seperti ya Allah, kok seperti ini gitu, ya kan? Luar biasa sekarang zamannya ini, ya kan? Ini kan ada apa ya? Itu ya. Ada Pak San. Iya, Saya menemukan kok detail ya apa ini HP. Kok enak sih kalau bicara hilang. Bagaimana hukumnya? Nganggur sekali nih. Ya kalau jalan hilang namanya. itu jenengan? Iya. Wah. Kemarin kok apa kayak. Pernah sama. Kita kompar ya nunggu ini jangan
Laila sudah tahu enak lagu ini. Hukum bagaimana? Coba. Enak mau hati apa ya lagi kawan lagi. Masya Allah. Makan bersama terus makan. Ya itu ya banyak fenomena di kita. Terus bagaimana usaha mensyar'ikan sonhorek kemarin, ya kan, dengan akhirnya sholawatan yang setel, ya, yes, dia luar biasa itulah. Nah, jadi kembali kepada kita, peran kita gimana? Sekecil apapun kita harus berperan, walaupun kadang peran itu tidak berdampak, ya kan, usahakan aja. Ya, baik, ini terkait dengan musyrik, orang-orang musyrik seperti ini, waspada kita, ya kan. Terus dilanjutkan, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid. Ini yang menarik ya, masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah orang-orang kafir. Ya, itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka itu kekal di dalam neraka. Itu ancamannya berat sekali ya. Makanya waspada. Kita bagaimana kita terkait kalau melihat fenomena seperti ini ya, usahakan pelan-pelan kita yang mengurusi masjidnya nantinya, ya kan, begitu. Baik, lanjutkan Pak Manto. Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini walaupun konteksnya masih terkait dengan ayat sebelumnya tentang perang, bagaimana perilaku orang-orang yang munafik yang kemarin itu, ya kan, perjanjian dikhianati, terus ternyata mereka bertobat, ya kan, atau tobat ini kemudian diuji oleh Allah. Mungkin salah satu ujiannya adalah ketika mereka mengurusi masjid, mungkin seperti itu, ya kan. Kalau dirangkaikan ayatnya, kalau dipotong sampai sini kita mentadaburi dua ayat ini, ya mungkin bisa terkait hanya masjid seperti ini. Waspada, ya kan. Artinya apa? Ada potensi orang-orang yang seperti itu masuk ke masjid, ada potensinya, ya kan. Tidak mungkin tempat baik ini tidak dimasuki orang tidak baik, ya kan? Mungkin saja. Hanya saja bagaimana kita berperan, itu aja, ya kan? Bagaimana kita berperan. Ditegaskan di ayat 18, hanyalah yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini keimanan, masalah keyakinan di dalam hati. Apakah orang hanya yakin saja? Enggak. Orang-orang yang mengurusi masjid tidak hanya yakin, tapi orang yang terlihat bentuk implementasi dari keyakinannya, perilaku dari apa yang dia yakini. Salah satunya adalah sholat, iya kan? Sholat enggak orangnya, kalau enggak sholat gimana mau ngurusi masjid, iya kan? Atau secara umum perbuatan-perbuatan baik yang tercermin dari orang ini. Ya, bagaimana pengurus masjid kok lisannya jelek, perilakunya tidak benar, seperti itu, ya. Tuh. Dan menunaikan zakat, dia tidak hanya berperilaku baik, ya kan, tapi juga ibadah sosial. Kembali lagi ibadah sosial juga. Kalau dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya tidak hanya berbuat baik, juga melakukan perbaikan juga. Karena bagaimanapun kita dituntut tidak hanya berbuat baik, tapi juga berbuat keperbaikan. Ya, tuh. Jadi tidak hanya berkeyakinan baik saja, tapi harus dibuktikan dengan perilaku baik, perilaku sendiri, dan juga
perilaku sosial yang baik juga, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Jelas ini. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oh, syaratnya apa di sini? Kalau terkait dengan orang yang mendapatkan petunjuk, satu, kita meyakini Allah, ya kan? Yang kedua, perilaku kita harus baik. Yang ketiga, ibadah sosial kita juga harus baik, dan tidak takut siapapun kepada selain Allah. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Enggak? Karena ini kalau dilihat dari lingkungan keadaan kita saat ini, luar biasa sekali ini kan. Belum lagi kita menghadapi apa yang terlihat, belum lagi kita menghadapi dunia mayanya seperti apa, ini kan. Saya itu selalu terlambat kalau dunia maya. Ketika sudah ada geger tentang zakat sedekah, saya baru baca, baru lihat di medsos. Sekarang geger guru beban negara, saya baru lihat juga. Oh iya, ternyata ada statementnya, ya kan, guru beban negara. Ini seperti itu ya. Anak-anak 2 tahun. Lah ya seperti itu ya. Ya, tapi mungkin kita berbaik sangka ya. Ini seperti itu. Ya, mampunya kita kan seperti itu kan, baik sangka. Nah, orang kita kok ngomongnya kok Menteri Keuangan, Nah, iya. Menteri Agraria. Iya, tanah milik Tuhan toh. Politik. Ya, itu kan tanah milik Tuhan kan sudah ada semua ya. Ya, jadi belum lagi kita dakwah di sana, ya kan? Ya kita, ya lakukan semampu kita. Ya, lakukan apa yang semampu kita. Mampu kita gimana, belajar sudah belajar, itu saja. Baca terus seperti itu. Ya. Baik, ada yang tanya kan? Andika ini sumber pertanyaan ini. Ya, dari teori yang dulu yang menurut filsafat kebenaran itu tidak ada, ini menarik. Yang sini mengaku saya ini begini, ini benar gini. Yang satu kan juga mengaku benar gini. Saya berhak mengurusi masjid ini, saya berhak mengurusi masjid. Nah ini kan akhirnya mungkin saya berkesimpulan nih, orang-orang yang benar untuk sama-sama menuju kebenaran itu orang yang mau melihat landasan kebenaran itu, terus sama-sama merenung. Jadi bukan terus saling adu, saya yang benar. Susah. Makanya kembali kepada Al-Quran dan hadis itu penting, iya kan, penting sekali. Dan kalau pondasinya sudah sama, kemudian ditingkatkan lagi bagaimana cara berpikirnya, apakah sama enggak? Kalau sudah sama enak. Kalau enggak, ini yang akan terjadi pertikaian terus. Ini yang dikaya. Karena lihat di internet itu kan banyak masjid tuh dengan berbagai cara untuk memakmurkan. Nah, misalnya dengan berbagi makanan misalnya, atau dengan menggait pemuda-pemudanya itu untuk ke masjid gimana. Salah satunya menghadirkan bioskop, ada yang seperti itu kan. Tapi saya tuh kemudian mikir, kalau misalnya masjid itu memenuhi keinginan anak-anak orang zaman sekarang, nanti masjid kayaknya kok nanti masa mau masjid misalnya menggait orang-orang anak-anak yang suka main PlayStation di luar, terus masjid jangan PlayStation, karena kayaknya nggak mungkin. Akademi Dangdut oleh Masjid Muhajirin. Ya mana ya? Ya artinya inovasi yang sekarang itu ya pertimbangannya harus harus syar'i juga.
Namun karena yang bioskop itu kan ada yang politisi, situ nanti anak-anak muda, laki-laki perempuan satu ruangan di bioskop kan udah nyalahi aturan. Iya. Yang balik pada aturan lagi, tidak ada ketaatan kepada Allah dalam hal bermaksiat kepada Allah. Dia seperti itu. Ya, ya memang layak dikritisi memang. Dan kembali kepada kita bagaimana peran kita berdakwah untuk itu. Ya kan? Tadi malam sudah ada satu orang pasien ke saya juga, dilihat tensinya tinggi, kolesterol tinggi segala macam. Bu, tumben, ibu-ibu, tumben kok dia dengan tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Sebelumnya dia memang penderita kolesterol dan hipertensi, tapi terkontrol terus, bagus terus 1 bulan. Nanti kemarin belum waktunya kontrol dia, tensinya sampai 160-an, perempuan, terus kolesterolnya 200 lebih. Itu kok tinggi, Bu? Iya dok, saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Di gangnya acara terus, setiap malam acara terus dia, saya nggak bisa tidur terus disuruh makan terus, ya kan, nggak apa, cemilan segala macam itu. Ya akhirnya ya seperti ini dok. Ya, saya udah sabar, aduh, kita lagi selesai. Doa ya, seperti itu, ya kan, akhirnya berdampak, ya kan. Apalagi masjid, kalau memang masjid itu tidak, pemakmur masjid itu tidak didasari oleh hal-hal yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kebenarannya atau kebaikannya, ya, akhirnya rusak nantinya. Ini seperti yang disampaikan Handika, nantinya malah nggak bener masjidnya, seperti itu ya. Baik, ada yang sampaikan lagi di sini? Lanjut. Ini loh. Sudah selesai 18. Semangat, gimana? Memakmurkan masjid itu juga ada strateginya. Strategi-strategi yang tadi disebutkan itu. Nah, itu salah satunya. Nah, mungkin di daerah sana sama daerah sini kan beda. Kalau di sini kalau saya lihat banyak jamaah lumayan banyak ya, hampir ini. Tapi habis sholat ya udah pulang semua. Nggak ada keterikatan antara jamaah ini. Jamaah dan masjid ya. Jamaah dan masjid. Jangankan antar ke masjid, antar jamaah aja nggak ada keterikatan itu. Jadi strateginya yang harus diubah. Tujuannya tetap sama, tapi strateginya yang dirubah. Kalau selama ini seperti itu sama aja, ya tujuan nggak akan tercapai. Nah, tujuannya yang strateginya yang dirubah untuk satu tujuan itu. Ya alhamdulillah, sebenarnya kita ini jamaahnya sudah banyak. Kalau jangan pulang ke masjid gimana? Iya. Jamaah subuhnya? Kayaknya lebih banyak sih. Iya, sama dia. Di masjid kampung rumah. Sama juga. Paling yang kalau di Jalan Diponegoro, masjid pinggir jalan ini, masjid pinggir jalan itu imam makmum 3-4 orang, maksimal 5 lah, maksimal 5. Yang 1-2, satu imam, satu muadzin, sisa 3 kan. Yang 1 atau 2 itu petugas sampah. Yang sampah itu berhenti situ. Jadi jamaah orang itu cuma 1. kan 5 toh, imam sama muadzinnya, ya kan, sudah. Sisa 3. 1-2 orang ini petugas sampah yang riwa-riwi di jalan itu. Berarti kan jamaahnya cuma 1 kan, orang situ kan. Itu pun tidak ada yang muda. Ini kalau di Madiun, di Malang sama saja. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan strategi tadi, gimana strateginya? Kita yang dituntut. Misalkan ini, Dr. Anung sudah mengisyaratkan untuk tes kesehatan. Iya, betul ya. Tidak pernah cek kesehatan kan?
Ya kan. Kan, Ya awal insya Allah setelah Agustus ini Oh, ya. mulai lagi ya kan. Dulu ada 1 bulan sekali. Dulu pernah. 1 bulan sekali insya Allah ada. Seperti itu ya. Makanya itu dokter Hana. Jenengan apa? yang Lah. mau ngadakan nobarnya sudah ada layar. Lah. Nobarnya nobar kajian. Itu apapun nanti kita usahakan, ya kan? 17 Agustusan adakan lomba muadzin anak-anak itu. Iya, ya itu ya. Lomba dai cilik. Harusnya seperti itu. Baik, sudah banyak pelajaran yang sudah kita pelajari, ya kan? Sebaiknya membuat kita semakin waspada dengan keadaan kita saat ini dan semakin menyadarkan diri bahwa kita memang benar-benar di akhir zaman, ya kan? Di zaman yang penuh fitnah yang luar biasa ini. Kembali kepada Al-Quran, gali Al-Quran dan hadis, baca sekuat-kuatnya, ya kan? Kemudian aplikasikan sesuai dengan kemampuan kita. Kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.